Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, tetap sehat dan semangat untuk belajar. Sekarang kita akan belajar buku tema 3F. Di situ adalah tema 6. Dan yang sekarang kita baca adalah subtema 1 tentang sumber energi. Dan kita siapkan lebih dahulu buku-buku yang terkait dengan tema kita pada kali ini. Ya, siapkan di buku tema itu di halaman 2 disebutkan tentang sumber energi. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah karunia yang sangat besar. Kita mendapatkan berbagai macam bentuk energi. Sehingga kita bisa beraktivitas. Sumber energi tubuh kita berasal dari makanan. Maka jangan sampai kita kekurangan makanan sehingga lemah. Maka makanlah yang bergizi, sehat, dan disitulah tubuh akan kuat. Anak sekalian, perhatikan gambar di situ ada perahu layar. Nah, perahu ini bisa bergerak mengarungi samudra, mengarungi lautan yang luas, dibantu oleh adanya tenaga angin. Angin menggerakkan, mendorong layar sehingga perahu bergerak mengarungi samudra. Dan diantaranya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan di laut. Itulah menghemat energi. Ya, tidak menggunakan bahan bakar tapi menggunakan angin. Nah, perhatikan di dalam pembelajaran 1 ketika kita berdiskusi. Ya, Allah sudah menyediakan berbagai macam sumber energi. Ya, dan sumber energi itu kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Misalnya saat di gambar itu arum jeram. Nah, itu tentunya menggunakan energi air. Ya. Terus menjemur pakaian itu menggunakan energi dari panasnya sinar matahari. Anak sekalian, energi matahari sangat penting bagi kehidupan kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan matahari. Matahari menghasilkan cahaya dan panas untuk kehidupan kita semua. Tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari untuk membuat zat makanan. Ini di halaman 4. Proses membuat zat makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Tumbuhan kemudian menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Nah, karena tumbuhan mendapatkan cahaya matahari sehingga tumbuh besar, berbuah, berbunga, dan daun-daunnya lebat, maka hasil dari tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Cahaya matahari juga diperlukan hewan dan manusia untuk membentuk vitamin D. Ya. Vitamin D penting bagi pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Sekarang ini saat musim pandemi kita dianjurkan untuk berjemur, menikmati cahaya pagi dari matahari itu karena juga mengandung vitamin D
untuk kesehatan kita. Di antara hewan-hewan yang membutuhkan hangatnya sinar matahari, misalnya buaya, ular, dan kadal. Pak Andi pernah memegang ular, itu tubuhnya kenyal dan dingin, ya, dingin. Makanya dia butuh cahaya sinar matahari. Ya. Energi matahari juga dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya mengeringkan pakaian, untuk mengeringkan berbagai makanan, ikan asin. Energi juga bisa menghasilkan listrik. Ada mobil listrik, ya, ada listrik untuk rumah menggunakan cahaya matahari. Ya, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Ya, selanjutnya perhatikan di situ, coba kamu tulis pada paragraf 1 berisi tentang apa. Yang belum paham bisa mengulang lagi. Demikian juga paragraf 2 dan paragraf 3 berisi tentang informasi apa. Ya, selanjutnya untuk menyanyi kita lewati, selanjutnya masuk ke halaman 6. Ya. Energi matahari dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, ya, dijemur dan lain sebagainya. Setiap kegiatan dilakukan dalam waktu berbeda-beda. Ya, ada kegiatan yang dilakukan dalam waktu lama, ada juga kegiatan yang dilakukan dalam waktu singkat. Perhatikan gambar itu. Tulis huruf L untuk kegiatan dalam waktu yang lama. Tulis huruf S untuk yang sebentar. Perhatikan gambar di situ. Ketika kita belajar di kelas, itu lama apa sebentar? Iya, pinter, lama. Sehingga ditulis L. Ketika mencuci tangan, nah, lama apa sebentar? Oke, sebentar. Sehingga kita tulis huruf S. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan saat ini, mencuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun paling sedikit atau minimal 20 detik untuk membunuh kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Berikutnya gambar ketika memakai sepatu. Ya, tentunya ini adalah sebentar. Berikutnya upacara bendera. Ya, kita sudah tidak bisa mengikuti upacara bendera, ya, karena masih sekolah atau belajar di rumah. Ya, tentunya saat upacara bendera itu adalah kegiatan yang lama. Selanjutnya halaman 7. Kegiatan yang berbeda dapat dibandingkan waktu pengerjaannya. Contoh, tidur malam lebih lama dari tidur siang. Tidur siang lebih sebentar dari tidur malam. Iya, jadi harus ada waktu untuk istirahat sehingga tubuh kita tetap sehat. Mencuci kaki lebih sebentar dari bermain. Bermain lebih lama dari mencuci kaki. Ya, itu contoh-contoh membandingkan pekerjaan. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang kamu lakukan setiap hari? Kegiatan apa yang dilakukan dalam waktu yang lama? Coba kamu sebutkan. Dan kegiatan apa yang dilakukan dalam waktu yang singkat? Nah, bandingkan. Misalnya, kegiatan menyikat gigi, nah, sikat gigi, itu sebentar. Ya, dibandingkan dengan belajar lama. Jadi belajar lebih lama dibandingkan dengan menyikat gigi. Itu contoh-contoh yang lain, bisa dilanjutkan, ya. Ayo berlatih, kerjakan soal berikut. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, ketika kita beraktivitas, maka kemampuan untuk melakukan usaha itulah dinamakan dengan energi.
B. Segala sesuatu menghasilkan energi disebut sumber energi. Jadi sumber energi ini yang bisa menghasilkan energi. Ada banyak nanti kita pelajari. Di antaranya adalah sumber energi yang utama adalah sinar matahari. Ya. Halaman 8. Contoh sumber energi. Nah, ayo coba berpikir. Apa saja contoh sumber energi yang bisa untuk melakukan usaha? Tadi waktu bermain arung jeram, nah itu apa? Air. Waktu naik perahu, angin. Waktu jemur, panas sinar matahari. Nah, jadi contoh sumber energi yang lain diantaranya adalah air, angin, dan panas sinar matahari. D. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Ya. E. Manfaat energi panas matahari antara lain. Ya tadi sudah kita bahas. Menjemur, ya, untuk listrik tenaga surya, untuk fotosintesis, dan memberikan vitamin D. Ya, luar biasa. Allah memberikan nikmat yang berupa sinar matahari untuk kehidupan kita semua. Berikutnya, berilah tanda cawa pada kegiatan yang lebih lama dilakukan. Saya kira Anda bisa semua mengerjakan itu. Ya, berikutnya pembelajaran kedua halaman 9. Ayo mengamati bagaimana saat tidur malam. Itu bagaimana waktunya. Ya. Waktu olahraga bagaimana? Memerlukan energi apa? Ya, kalau waktu tidur tentunya energinya sedikit. Tapi saat berolahraga maka butuh energi yang banyak. Demikian juga saat belajar, berpikir, itu juga butuh energi sehingga tetap bersemangat. Olahraga merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak energi. Ya. Ayo berolahraga untuk menggerakkan tubuh dan seterusnya. Selanjutnya di halaman 11, coba itu ada permainan huruf yang ditata secara acak. Ya. Pada contoh DAUAR, maka itu artinya adalah kata dari, kalau digabungkan menjadi kata yang benar, yaitu udara. Coba berikutnya huruf acak di kotak itu, di tabel itu, IRA, maka katanya adalah air. Yang kedua, ayo ini agak panjang ini, LAPNEGASRU. Siapa yang bisa? Ya, yaitu panel surya. Nah, berikutnya IEGNRE, yaitu apa? Energi. ANETAG, tenaga. TAMIRAHA, matahari. Oke. Berikutnya terakhir GANIN, angin. Oke, pinter ya. Itu berikutnya di halaman 12 ya, tentang bagaimana kita menggunakan berbagai sumber-sumber energi dengan baik ya. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kelestarian air harus terus dijaga. Jangan boros menggunakan air. Ya. Itu Nina tidak lupa menutup keran air setelah digunakan. Jadi jangan sampai setelah menggunakan keran air, airnya terus tidak dimatikan. Salah itu. Ya. Coba perhatikan contoh sikap melestarikan sumber air. 1. Contohnya apa? Gunakan air sesuai dengan kebutuhan. Nah,
Dua, membuang sampah di tempatnya sehingga sungai-sungai atau selokan lancar, tidak terjadi kebanjiran. Tiga, matikan keran air dan tutup rapat. Ya. Empat, menggunakan selang air ya, untuk menyirami tanaman yang agak jauh sehingga lebih irit penggunaannya. Yang kelima, sikap tidak mencemari air. Air di sungai jangan dicemari dengan kotoran, karena itu adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Ya, selanjutnya buatlah kalimat seperti di halaman 13 tersebut. Oke, saya kira itu. Semangat belajar dan terus berkarya dan jaga kesehatan. Berdoa dan beribadah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.